By the way, saya mau disclaimer, saya nggak aktif di pasar saham sama sekali. Holding saya hanya di grup Saratoga dan itu sudah saya widely disclose semua. Jadi ini nggak ada vested interest saya bicara. Ini saya dapat banyak pertanyaan nih, walaupun sekarang tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tingkat dan minat anak-anak muda, terutama anak-anak yang masuk di milenial dan zilenial untuk berinvestasi di bursa efek ini meningkat tajam. Dan biasanya mereka langsung bertanya tentang apa saham yang harus dibeli dan strategi investasi. Nah, saya mungkin ingin memulai dulu nih dalam percakapan kita bersama Erik Budiman adalah pergerakan indeks baik di Amerika dan di Indonesia, Dow Jones, S&P 500, juga IHSG. Ini sangat positif ya, malah IHSG ini udah nembus 6.400 di beberapa waktu yang lalu. Ini apa yang terjadi nih? Kalau misalnya bisa kita sharing di acara Sandi Uno Open for Business ini, apa yang menjadi sebab peningkatan yang cukup signifikan, walaupun kalau kita lihat kan kita di tengah-tengah pandemi dan banyak tantangan ekonominya. Betul sekali, Bung. Jadi mungkin saya ingin sedikit jelaskan fenomena apa yang terjadi di pasar di bursa Amerika maupun di IDX. Jadi yang pasti ada salah satu major discovery di Amerika yang untuk satu oral antiviral ya, yang dapat basically yang dapat berkhasiat terhadap COVID-19 yang didevelop oleh perusahaan Merck dan Ridgeback Biotherapeutics in the US. And itu salah satu khasiatnya dari obat tersebut adalah bisa menurunkan the risk of hospitalization and death by actually over 50%. Dan terus terang yang pasti this has sent a very positive signal towards the investor sentiment yang menyebabkan Dow Index dan overall US Index has actually appreciated heavily. Kita bisa lihat kalau dari sisi pergerakan ini ya, tren equity market in the US itu sudah naik lebih dari 20% in the last 3 months. Yang obviously dan kita di Indonesia kita mendapat kejatuhan berkahnya juga, Bung. Jadi kalau kita lihat dari tren pasar saham di IDX in the last 1 week, yang pasti kalau kita lihat dari data Bloomberg itu yang namanya net foreign buy itu sudah melebihi lebih dari 1 triliun per harinya. Sehingga jadi ini yang disebut sebagai foreign net buy ya. Jadi jumlah dari fund yang masuk ke Indonesia ke pasar modal Indonesia daripada yang keluar, netnya itu 1 triliun per hari gitu ya cara mengartikannya. Betul, Bung. Dan terus terang ini sangat ini sangat menunjukkan positif sentimen karena memang historically kan bursa efek Indonesia itu kan seperti yang Bung Santi tahu ya, yang sudah puluhan tahun berpengalaman di pasar modal, kita memang sangat di-drive oleh yang namanya foreign institutional investors. Dan itu memang sudah tren kita dari in fact awal mula bursa efek kita Indonesia itu berdiri di akhir 80-an kalau salah, Bung ya. Before my time yang pasti. Cuman dan it's a double edged blessing untuk kita karena terus terang yang pasti kan semenjak yang namanya COVID-19 melanda dunia ya dan Indonesia, kita punya yang namanya landscape dari capital market Indonesia itu sangat berubah, Bung. Jadi seperti yang Bung Sandi tahu, we used to be a very institutional dominated, tapi saat Indonesia memasuki masa pandemi, tren itu justru berbalik. Nah, berarti yang saya maksud adalah sekarang justru kita didominasi oleh retail investors. Gitu. Jadi betul. Buat teman-teman yang menyimak YouTube channel ini bahwa saat saya memulai karir saya di dunia investasi dan keuangan, jumlah dari proporsi
investor asing dan investor dalam negeri itu adalah 70-30. Betul. Di mana investor asing itu 70 dan investor dalam negeri itu 30. Tapi yang menarik, jumlah dari institusi dan retail itu dulu 90-10. Jadi 90% itu adalah investor institusi, yaitu perusahaan seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan juga investasi, maupun perusahaan-perusahaan berkaliber besar itu sekitar 90% dominasinya. Dan yang retail itu hanya 10%. Nah, sekarang ini bagaimana pembagiannya, Bung Erik? Nah, sekarang itu justru trennya sangat ini ya, kita sudah melihat perkembangan dari jumlah investor retail yang sangat pesat lah. Jadi sudah mendekati 40% setahu saya saat ini. Karena memang Indonesia kan karena kita di market IDX kan sempat mengalami yang namanya tuh foreign net outflow ya waktu awal-awal pandemi. Jadi banyak dari terutama emerging market funds ya seperti yang Bung Sandi tahu dari Europe, dari US maupun dari regional itu mereka pada retract dari Indonesia karena memang ya I think overall banyak dari mereka tuh bungkam lah saat ini. Tapi on the other hand banyak apa yang terjadi di market Indonesia? Kenapa justru jumlah retail investors itu meningkat? Yang pasti itu salah satu pemicu atau trigger dari itu adalah change of lifestyle. Kayak seperti yang Mas Adi tahu kan pola kerja kita sekarang berubah lebih banyak menjadi work from home. Walaupun sekarang udah mulai banyak company-company itu kembali, cuman that has basically created this a different mindset ya, different lifestyle lah untuk professionals or even young professionals even like including millennials and obviously a lot of people want to ini kan karena pandemi they want to diversify and they want to make additional income sehingga yang namanya equity investing itu menjadi salah satu avenue yang sangat menarik, Bung. Tapi on the other hand jangan salah Bung Sandi, a lot of businesses, small businesses terutama yang in which the owner decided to shut down temporarily ya selama masa pandemi, justru mereka beralih ke pasar saham, sehingga kita bisa melihat ya di capital market landscape Indonesia siapa the top 2 retail brokers sekarang di Indonesia. Kita tahu yang pasti kalau dulu kan ada Mandiri, nah tapi sekarang ada pemain baru Bung, which is Mirai Asset Securities. Dan they're actually the biggest retail trading broker now in Indonesia since the start of the pandemic. So it's a good for our country. Dan jangan salah, mungkin in the past a lot of people have a perception retail investors itu lebih lebih technical driven ya. Jadi mereka tuh sangat hanya terpacu sama yang namanya tuh volatilitas dari harga saham. Tapi justru jangan salah Bung, in this era justru yang namanya sophistication dari retail investors itu udah gak kalah jauh dengan institutional investors dari segi sophistication ya. Jadi udah banyak dari investor retail itu justru fundamental ya, dan jumlahnya itu terus terang cukup meningkat lah, terutama dalam waktu hampir 2 tahun terakhir ya semenjak pandemi melanda Indonesia. Nah, since you brought up Mirai Asset Management, kan kita baru dengar berita bahwa ada satu unicorn, newly minted. Yes. Dan ini yang pertama di sektor investasi, yaitu Ajaib. Dan Ajaib ini it's quite a remarkable story ya, bahwa 2 anak muda yang menggunakan artificial intelligence menciptakan platform dan ya bersama dengan ada satu lagi kalau nggak salah Bukalapak. Bukan yang untuk saham itu yang Bukalapak, sama satu ada Bibit atau apa ya? Bibit ya, kalau nggak salah ya Bibit atau benih gitu. Tapi I'm not sure. Tapi yang kemarin diumumkan itu bahwa dengan 135 juta US dollar pool atau mereka bisa mengumpulkan dana sebanyak 135 juta, itu mereka sekarang masuk ke dalam unicorn. Nah, peran platform investasi seperti ini menurut Mas Erik bagaimana nih untuk membawa
lebih banyak jumlah investor, terutama anak-anak muda yang menggunakan teknologi, berinvestasi di pasar saham. Yang pasti ini ya peran platform itu sangat penting, terutama I think in the last 10 years or more, I think we have seen the digitalization of the trading platform. Dan yang pasti itu kalau kita menggunakan trading platform dari segi brokerage cost itu jauh lebih murah ketimbang the traditional way of actually investing by phone, which is very expensive. Dan dengan meningkatnya peran digitalisasi ya di capital market, I think we have started to see a lot of what I call new influencers ya Bung ya. Seperti yang kita tahu ada kayak Ellen May, ada satu analis XCLSC yang saya kenal, Felicia, terus ada beberapa lain, dan itu they basically they are actually playing a new role in the capital market, actually educating these retail investors to actually go to the next level. Sehingga yang pasti itu peran dari platform akan menjadi sangat penting. Nah, salah satunya seperti yang ini ya, Mireille yang lakukannya. Dan once again disclaimer, I don't represent Mireille or anything, but obviously I'm just talking on the basis of facts. Tapi yang pasti banyak retail brokers ya yang sekarang bekerja sama dengan beberapa influencers yang memang didesain untuk menarik interest dari calon retail investors. Dan itu yang pasti itu kalau saya boleh bilang, yang platform plays a very significant part in actually not only educating but also growing the number of retail investors. And obviously with this this new with the new resurgence of the foreign institutional funds to Indonesia, I think we're actually experiencing a double-edged blessings ya. Dan apa yang saya lihat, I think the year-end trend is actually the year-end rally, I should say, has already begun. Karena kan kalau kita lihat in the last 10 years kan, yang namanya return on fourth quarter itu average-nya rata-rata 5,0 sampai 5,5%, which implies the return on fourth quarter this year should be the highest for 2021, with 80% probability that positive returns will actually occur in the month of in the month between October and December this year. Ya, menarik banget nih, karena ada semangat, ada optimisme kita di tengah pandemi, ada beberapa katalis seperti obat dan lain sebagainya yang membawa satu perubahan, dan foreign fund sudah mulai masuk ke Indonesia lagi karena didorong penanganan COVID kita yang baik. Oke, saya mau tanya yang paling interesting times now adalah karena tadi ngomong mengenai fundamental analysis, sekarang kita bicara mengenai portfolio. Model portfolio. Oke. Dan saya ini yang dulu memulai pemikiran tentang portfolio constructions and diversification strategies. Yaitu bagaimana kita mengemas portfolio investasi kita, termasuk saham, dan juga bagaimana kita melakukan diversifikasi dan melakukan pola-pola investasi dengan model-model fundamental. Nah, dulu saya itu beranggapan ada 3 pilar utama dalam ekonomi Indonesia yang saya terjemahkan kepada satu pilar adalah natural resource base atau sumber daya alam. Jadi di sini ini ada sawit, ada minyak dan gas bumi, tentunya ada coal, ada batu bara dan lain sebagainya. Terus saya berpikir negara ini akan harus membangun infrastruktur, jadi kita punya satu verticals yang semuanya berkaitan dengan infrastruktur, mulai dari toll road, power, energy, roads, sampai telekomunikasi, telco towers dan lain sebagainya ini di satu. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini dulu andalan kita portfolionya itu ada juga ada beberapa perusahaan migas dan juga perusahaan berbasis tambang ya.
By the way, saya mau disclaimer, saya nggak aktif di pasar saham sama sekali. Holding saya hanya di grup Saratoga dan itu sudah saya widely disclose semua. Jadi ini nggak ada vested interest saya bicara. Terus baru nanti yang di pilar terakhir, waktu itu yang saya sebut sebagai consumer goods and services. Jadi ini portfolio yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi waktu itu trennya adalah the rise of middle income. Jadi kelas menengah yang bertumbuh, yang mulai berkonsumsi secara gradual atau secara berkelanjutan, meningkatkan konsumsi dari susu, konsumsi dari makanan, pakaian, sampai kepada apa yang menjadi kehidupan dia sehari-hari. Nah, terus kan berganti, ini ada teknologi. Dan waktu itu kita melihat teknologi itu menjadi sangat dominan dalam investasi dan mengambil peran yang sangat signifikan dari segi alokasi portfolio. Tapi sekarang kalau dilihat, apalagi di beberapa minggu dan bulan terakhir ini kembali lagi gitu. Saya lihat harga minyak sawit naik, harga batu bara naik, terus perusahaan-perusahaan berbasis consumer goods termasuk financial service ya, banking, ini malah menjadi sektor yang promise. What's going on? Karena saya udah hampir lebih dari 5 tahun kan nggak ada di dunia ini. Bisa diceritain nggak sama in a nutshell atau secara singkat apa yang terjadi secara shift dan apa yang stay sebetulnya selama ini di dunia investasi di Indonesia? Thank you Bung Santi. Mungkin ini ya, saya mulai dari sektor CPO. Kebetulan karena memang saya cover sektor itu dan kebetulan ada beberapa klien saya memang bergerak di bidang CPO dan I think CPO sektor saat ini tuh terus terang experiencing a blessing in disguise juga ya, karena terus terang dari sisi harga tuh I think was per 2 hari yang lalu they hit the all time high. Nah, jadi apa yang sedang terjadi? Jadi ada beberapa faktor, Bung. Jadi salah satunya adalah the rising crude oil price yang translating to high CPO, dan selain itu juga ada faktor ini ya dari produksi. Jadi what's happening kan Indonesia itu salah satu produsen CPO terbesar di dunia selain Malaysia. Jadi what's happening is that in the last 3 quarter itu volume produksi dari Indonesia dan Malaysia combined itu below expectation. That has basically put a constraint on the supply. Tapi on the other hand, what's happening is that there's been some closure of some of the soybean crushers in China, which obviously raises the hope that China will actually buy more palm oil to meet the year-end demand. Dan poin yang terakhir yang saya mau raise adalah high imports by India ya to meet karena India is actually they're actually one of the biggest consumer of the veg oils and their local production actually below expectation, sehingga itu mengharuskan mereka untuk mengimpor CPO yang lebih banyak dari Indonesia. Jadi in terms of the trend, jadi apa yang kita lihat adalah the current CPO price may actually stay longer than expected due to the global shortage of veg oil. So it's actually it's a good trigger ya. It's a good sentiment for some of the major CPO stocks di Indonesia seperti kayak Astra Agrolestari, Ali, DSNG, CSR, Satraya, dan of course Provident Agro ya Bung ya, yang which obviously is one of the promising countries. Nah, kalau untuk sektor banking, I think what's happening is that a lot of there's been a resurgence of the foreign investors coming to not only foreign investors but local investors yang masuk ke beberapa undervalued banking stocks ya, yang mungkin dan itu yang terus terang menjadi trigger saham-saham financial pada naik, dan on the other hand kan yang namanya dengan kembalinya investor asing ke Indonesia, yang pasti kan yang awal-awal diserbu kan yang LQ45 tuh, yang seperti kalau kita mau kayak BMRI, Bank Mandiri, FBBCA, BBRI, apalagi kan BBRI kemarin baru rights issue. Nah, jadi sehingga I think the sentiment is actually very strong.
in that sense, dan yang pasti kan ini ya, salah satu triggernya juga mungkin karena kan there's been a big sell-off in the US bond market kan. Ya, tapi which at the end translates to ini, to stronger SBN price di Indonesia, suku bunga dari bond, sehingga I think overall di financial sector cukup masih kalau saya lihat masih cukup defensif. Nah, jadi menarik nih. Terus tadi udah banking, CPO, terakhir consumers. Consumers, okay. I think consumers seperti yang kita tahu, Mas Hendy pun kan bilang we have a rising middle income, right? Then obviously I think with the growth of the working populations in Indonesia, which obviously has a decent disposable income, that will certainly create a sufficient demand for these people to consume, right? So, if we're talking like the FMCG sector, that will certainly be a promising sector. Mungkin salah satunya yang saya bisa sebutkan, once again disclaimer, saya I'm not representing any of my clients, cuman contohnya kayak Pizza Hut, for example. I used to cover the stock basically sejak mereka IPO, dan look, they control the biggest the Pizza Hut. I have pizza in front of me. Yes, fantastic. And guess what, Bung? They control 97% of the total pizza market in Indonesia. Dan once again itu ini jangan salah kaprah. Pizza Hut itu segmen menengah. Dan di Indonesia tuh kalau dicari restoran pizza yang segmen menengah lain tuh hampir nggak ada. Kalau kita, salah satu comparison mungkin Pizza Marzano. That's a different segment altogether, right? Sehingga tuh yang namanya industri consumer itu sangat, selain defensif, itu potensinya sangat besar sekali, Bung. Apalagi kan with this pandemic, of course yang namanya Pizza Hut restorannya sih agak slow. Cuman if you look at their delivery business, it's actually growing at a double digit. So I will certainly put a high hope in the FMCG sector, yeah. Plus the e-commerce sectors, of course, yeah. E-commerce sector yang akan support consumer sector, yeah. But do you know that at one point of time I was a big investor in Pizza Hut Indonesia? Exactly. That was before my time, and tapi we share a common friend, Bung Hadian. Yes, he's still there. Bung Hadian, very good friend of mine. And of course, last but not least, a sector that people udah banyak orang bilang udah deh sunset deh, orang udah nggak akan ninggalin, tiba-tiba sekarang jadi primadona dan harga coal jadi record level sama kayak CPO ini. What's going on? Buat saya nggak bisa saya tangkap ini apa yang terjadi di market. I think ini ya, what's happening is seperti yang kita tahu, obviously kan yang namanya, I wouldn't say the equation, cuman mungkin salah satu formula dari coal Indonesia itu kan tergantung dari Chinese demand, right? Nah, jadi dan apa yang saya tangkap recently itu there's been an increase in demand from the Chinese suppliers ya, terutama gitu ya, suppliers. Dan ini karena, dan yang membuat salah satu trigger dari sektor coal ini meningkat di Indonesia karena ya obviously dengan meningkat at the same time yang namanya permintaan coal itu meningkat dari China, kita punya harga ini harga medium quality coal itu hovering at 166.5 US dollars per ton. So it's actually it's a very good it's a good timing, right, for a stock, yeah. So I think that's something that we can certainly look forward to. We have seen apart from Adaro, of course, stocks like ITMG, to the extent Indica and India Energy, they've actually they've been a beneficiary of this trend. So I think it'll be a promising sector as well. Padahal sebelum-sebelumnya justru kan banyak kan banyak dipenalize kan, terutama dari yang namanya all these foreign investors yang so-called the ESG funds. You're not allowed to invest in any of the coal stocks because actually bad for the environment, blah blah blah. Cuman hey,
look, it's regardless of that, we have ini kan, we have a blessing in disguise now gitu. So, yeah. Oke, sekarang saya mau tutup pertemuan kita. Kan tadi top sector speak-nya Bro Eric ini kan CPO, banking, consumer, and coal, ada 4. Nah, sekarang with declarations that you don't have holdings in this or meaningful holdings in the stocks, apa topics in each sectors? Topics, okay. Certainly for CPO dulu. CPO dulu ya. I would say company like DSMG would be a good one. DSMG, they have a very strong fundamental, obviously a good reserve. Good management juga. Ada Pak Teddy, ada Pak Teddy di situ. Ada Pak Teddy di situ. For banking, I have a high hope in in BBRI ya. Yeah, strong. Very strong. And obviously mereka punya, and now with them actually having a hope in Bahana Securities ya sekarang ya. Bahana Securities. That obviously straighten their solidify their foundation, karena that's been like one of their strategies. And of course with the rise of the with the middle income, that was certainly create demand for the microfinancing, in which BRI specializes in. Ya, BRI akan merge atau akan combine forces sama PNM dan Pegadaian untuk micro. So it's a good catalyst. Okay, your topic in consumers. Consumer, okay. Well, to be honest, I used to be a big fan of the cigarette stocks, but I'm not going to go for that for obvious reasons today. Tapi I will still have that's why I like to basically shift my preference towards a more fast-moving consumer goods. I have a high hope in Kalbe actually. KLBF ya. I think they in terms of the management. They're in the right sectors ya, dengan sekarang health, yes, concerns. Then KLBF. It's certainly gonna be a defensive sector. Cuman jangan salah Bung, banyak juga kan sektor-sektor lain yang masih sangat promising, like if you look at, for example, like Kamapi, for example, right? They were, I think obviously a lot of the retailers have been hammered. Cuman with the with the rise of the e-commerce, things are actually improving for them. So yeah, we shouldn't be undermining those stocks as well. Yeah. Final coal. Coal. Okay. Topic. And once again, disclaimer ya. I don't have any holdings. But I will still go for ADRO. Not that you were a former owner, but kita ngomong faktanya. I had great admirations. Yeah. Saya sangat bangga pernah aktif di Adaro, tapi saya nggak memiliki kontrol lagi di grup karena saya sudah tugas di pemerintahan, tapi setelah saya tinggal selama 5 tahun, saya percaya manajemen yang pernah bersama-sama saya itu punya komitmen yang selalu in line dengan apa yang value yang selalu kita pelajari dari grup kita. Kan kita di bawah dulu bimbingannya Pak William Surajaya semua, yaitu bahwa reputasi dan membangun bisnis itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih banget Bung Eric. Kita ini edisi perdana dari Sandi Uno Investment Talk. Dan ini selain daripada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kita ingin stimulasi anak-anak muda untuk dapat konten yang bisa kita share dan memberikan satu
pemahaman tentang bursa efek Indonesia, bursa saham, karena di rumah saya aja ini seluruhnya sudah, saspri saya invest, fotografer saya invest, supir saya juga udah invest, satpam di depan rumah juga udah invest pakai iPod dan Mirai dan lain sebagainya. Dan saya selalu bilang sama mereka selalu bilang, oh apa ini yang dibeli, dan mereka banyaknya itu menggunakan itu sebagai day trade. Tapi saya bilang investasi yang baik adalah investasi jangka panjang. Dan kalau untuk yang ada excitement seperti gaming dan lain sebagainya itu ya tentunya harus diukur resikonya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Final words from you, Bung Erik. Oke, Bung mungkin mau saya sedikit tambahkan ya. Dan I think you've made a very interesting comment about a lot of your household stuff actually investing. Yang pasti yang saya mau sampaikan ke teman-teman adalah yang nama, I think we all should be making equity investing as our not only as a means to actually make money, but of course to increase our sophistication. Dan one thing about Indonesian market today, right? Kalau kita lihat dari yang namanya peer comparison dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapore, even Australia, rasio dari penduduk kita yang actually have a trading account itu sangat jauh di bawah kita punya counter. Di Australia itu udah hampir setengahnya, close to 50% of their population